Biar kita mau terus mengalami Tuhan di dalam hidup ini, saudara. Kenapa? Karena tanpa Tuhan kita akan lelah. Tanpa Tuhan kita akan menjadi capek, saudara. Tanpa Tuhan kita jalani hidup ini, kita tidak akan pernah kuat. Bangsa Israel mengalami, saudara, ketika mereka mengikut Tuhan, lalu mereka jatuh. Mereka mengalami lagi janji Tuhan, lalu mereka mengkhianati Tuhan lagi. Mereka melakukan dosa. Sampai akhirnya Tuhan izinkan mereka ada di dalam pembuangan. Di Babel, saudara. Ketika mereka dalam pembuangan, mereka merasakan hidup yang tidak enak. Dulu mereka bisa menikmati kebebasan, dulu mereka bisa menikmati semua yang nyaman, tetapi ketika mereka dalam pembuangan, mereka hidup di bangsa yang lain dan mereka harus melakukan sesuatu yang bukan kehendak mereka. Coba kita berpikir, saudara, tidak enak. Dosa membuat manusia harus membayar lebih mahal. Dosa menyebabkan hidup kita terpisah dari Tuhan. Dosalah yang mengakibatkan kehancuran di dalam segala sesuatu. Kenapa pelayanan hancur? Kenapa gereja hancur? Kenapa rumah tangga hancur? Kenapa masa depan kita hancur? Itu yang menjadi penyebab kita tidak pernah mengalami janji Tuhan dan kemuliaannya. Cuma satu, akibat dosa. Bangsa Israel mengalami penghukuman Tuhan, murka Tuhan. Akhirnya mereka diizinkan ada dalam pembuangan di Babel. Karena mereka sudah menjauh dari Tuhan. Mereka melakukan kekejian di mata Tuhan, kenajisan, percabulan, mereka membangun dewa-dewa yang bukan Tuhan lagi. Sehingga Tuhan murka dan mengizinkan mereka harus dibuang ke Babel. Di dalam tekanan yang begitu berat, saudara. Umat Allah yang disebut dengan keturunan Yakub ini, Israel, mereka berteriak kepada Tuhan. Bahkan mereka menganggap bahwa percuma mereka berharap lagi kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah tidak lagi memperhatikan kehidupan mereka. Coba kita buka bersama Yesaya pasal 40, saudara. Yesaya pasalnya yang ke-40 kita akan lihat. Mulai dari ayat yang ke-26. Yesaya 40 ayat yang ke-27. Ayat yang ke-26 kita baca, saudara, ya. Arahkanlah matamu ke langit, Yesaya 40 ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satupun tidak ada yang tidak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Di tengah masa pembuangan akibat dosa, ya, Yakub, Israel berteriak dan berkata, Tuhan itu tidak melihat hidupku lagi, sudah tersembunyi aku. Bahkan dia berkata di sana apa? Tuhan tidak memperhatikan lagi hakku. Itulah manusia, saudara. Waktu dia hidup berbuat dosa seenaknya, semaunya dia lakukan. Tapi ketika dosa, akibat dosa membawa hidup kita di dalam keterpurukan, kesengsaraan, baru dia bilang apa? Tuhan itu tidak lagi memperhatikanku. Bahkan hakku tidak dibela lagi oleh Tuhan. Kita pintar kalau menuntut hak dari Tuhan. Itu manusia. Kita gampang kalau meminta Tuhan menolong kita, menjawab persoalan kita. Kita menuntut Tuhan, katanya Tuhan berjanji begini, tapi kenapa saya tidak mengalami begini? Itulah kita manusia. Yakub berkata di dalam pembuangan, di dalam rasa tertekan, dia bilang apa? Tuhan tidak lagi melihatku. Hidupku sudah tersembunyi, Allah gak maha melihat, Allah gak maha tahu. Bahkan hakku tidak lagi diperhitungkan Tuhan. Dia berkata di sana, hakku tidak diperhatikan Allah. Tuhan bilang, engkau lihat siapa yang menciptakan langit, bumi, bintang, matahari. Aku yang memerintahkan semua bintang keluar. Mereka tidak ada satupun yang tidak hadir ketika Tuhan memanggil tentara-tentara itu.
Mengapakah engkau berkata demikian Yakub dan berkata begini, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak lagi diperhatikannya. Saudara, jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak memperhatikan hidupmu. Jangan pernah berpikir bahwa Dia tidak melihat kita. Lalu ayat yang ke-28 di sana dikatakan, tidakkah kau tahu? Ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah apa? Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Kenapa kita harus mendekatkan diri kita dengan Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan yang menciptakan kita, saudara. Amin. Kalau kita tahu Dia yang menciptakan kita, alangkah naifnya kalau seorang itu tidak mendekatkan diri dengan Tuhan. Tuhan yang pegang semua rencana atas hidup kita. Bahkan blueprint hidup kita, rencana kita ke depan, itu ada di dalam tangan Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Percaya kepada Dia. Karena kita ini ciptaannya. Ayat yang ke-29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31 baca sama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita belajar dari kisah ini, saudara. Kenapa ayat ini muncul? Karena teriakan bangsa Israel di dalam keterpurukan di masa pembuangan. Mereka berpikir Tuhan sudahlah tidak lagi memperhatikan mereka. Padahal itulah upah dosa. Mereka harus membayar. Ingat saudara, setiap dosa yang engkau lakukan itu ada konsekuensinya. Waktu kita datang minta ampun diampuni. Tetapi upahnya itu yang berat dan banyak orang Kristen tidak sanggup membayar upah dari dosa itu. Karena itu hiduplah berhati-hati. Mikir kalau mau bikin dosa. Amin saudara. Karena semua ada konsekuensinya. Dia Tuhan yang tidak bisa berdusta dengan janjinya. Upah dosa itu maut. Masih bagus kalau kita gak binasa. Bangsa Israel ketika dalam pembuangan, mereka gak kuat menghadapi proses. Padahal itu terjadi karena kesalahan mereka sendiri. Banyak manusia melakukan kesalahan dalam hidupnya, tetapi ketika mereka masuk dalam proses Tuhan, mereka gak kuat saudara. Akhirnya banyak yang memilih murtad. Ayo kita menyadari hal ini. Ketika dalam pembuangan mereka, bahkan apalagi yang paling membuat kita itu seringkali down. Ketika kita merasa Tuhan itu sudah meninggalkan kita. Saya pernah mengalami waktu saya kecelakaan mobil saudara, satu keluarga. Kita mau pelayanan waktu itu ke Anyer. Saudara yang mengikuti kisah saya mungkin saudara lihat di Instagram saya pernah angkat fotonya. Saudara, kami mau pelayanan ke Anyer, berangkat satu keluarga. Tiba-tiba waktu mau bayar tol, mobil kita berhenti saudara. Ketika berhenti saya terbangun karena saya tidur, anak-anak juga tidur di belakang. Kami satu mobil berlima. Ketika berhenti tiba-tiba saya merasa benturan yang sangat keras di mobil itu. Lalu mobil kami terlempar ke jalur sebelah. Ya, dan itu benar-benar saya merasakan saudara ya, yang namanya mati itu berada sangat dekat dari kita itu. Enggak sangka, enggak apa. Tiba-tiba mengalami saudara. Ya, di situ saya baru merasa bahwa kematian itu berjarak hanya beberapa detik dari hidup kita. Bahkan 5 menit ke depan kita enggak tahu hidup ini apa yang mau terjadi kan. Itu saya merasa mobil itu tiba-tiba benturan keras, di situ sudah kesadaran saya udah hilang saudara. Kenapa kita harus terus hidup dalam kekudusan menghormati Tuhan? Ya karena waktu orang mengalami yang kayak begitu dia udah gak ingat apa-apa saudara. Ya, waktu manusia itu kaget tingkat tinggi, kita udah gak bisa mikir Tuhan ampuni kemarin saya bersinah, Tuhan ampuni saya kepahitan sama orang, gak ada waktu. Lalu tiba-tiba saya cuma merasa mobil kami
terpental saudara, begitu sadar sudah terbalik ya, sudah asap dari airbag yang keluar itu sudah memenuhi mobil, saya udah nggak tahu lah. Ternyata waktu kami dalam posisi mau bayar tol antri, di depan saya ada 5 mobil. Jadi ada mobil melaju kencang dari belakang kami dan itu posisinya waktu itu menurun saudara, menurun dan berbelok gini. Itu di Cilegon mau ke Anyer. Mobil bus laju prima, lajunya benar-benar prima. Itu waktu itu dia ternyata remnya blong. Jadi mobil itu pas di belakang saya, bus itu tinggi sekali saudara. Bahkan mungkin mobil kita hanya seukuran bannya ya. Itu dia hantam mobil saya saudara ya, benar-benar mobil yang pertama dihajar tuh mobil kita. Tapi untung suami saya diberi, saya yakin itu Tuhan lah, diberi hikmat, dia banting setir ke kanan. Jadi mobil kami keluar dari jalur itu dan terbalik ke sebelah sana. Tetapi itu saya tidak bayangkan kalau kita tidak terlempar ke kanan. Itu penyok di antara mobil depan dan juga bus itu, kita benar-benar mati satu keluarga. Mobil kita terlempar tapi belakang mobil saya tuh hancur sampai hampir ke depan. Anak saya di belakang tidur melintang. Ya, waktu kejadian itu saya bingung saudara. Jadi dari kursi belakang sampai bagian tengah itu remuk, sampai benar-benar remuk. Saya bingung waktu itu, anak saya yang paling kecil yang tidur di belakang waktu itu sudah di pangkuan saya di depan. Lalu akhirnya saya buka pintu mobil sambil berusaha keluar saudara. Ya panggil orang minta tolong, gak ada yang mau nolong karena mereka bilang itu mobil mau meledak, ada asap, padahal itu airbagnya yang keluar saudara. Ya jadi saya keluarin anak saya satu-satu. Ya dan puji Tuhan itu mobil menurut asuransi hancur 80%. Tapi kami tidak ada satu luka pun, satu keluarga. Itu Tuhan saudara, itu Tuhan. Dan waktu itu saudara ya oke, saya merasa pembelaan Tuhan. Sampai waktu itu polisi datang saudara, saya sudah dibawa, ada satu mobil Pajero, orang bilang bawa ke rumah sakit dulu lah, nanti dicek ada apa-apa. Jadi saya sama anak-anak kita sudah pergi, suami saya yang tinggal di situ ngambil barang-barang dari mobil. Ada polisi datang, dia bilang sama suami saya, aduh pak ya, untung bapak sendiri. Kalau bapak bawa keluarga tadi ini pasti ada yang meninggal, lihat keadaan mobil seperti ini. Suami saya bilang kami berlima pak, polisinya bilang astagfirullah. Terus yang mana pak, siapa aja, istri, anak saya 3. Oh iya, terus mereka mana sekarang? Lagi dibawa ke rumah sakit. Lalu polisinya ngelus-ngelus suami saya, ikhtifar ya pak ya, namanya musibah kita nggak tahu, bapak ikhtifar. Suami saya bilang iya pak, haleluya. Terus dia tanya, terus gimana Pak, tadi istri anak parah ya, ada yang pasti parah yang di sini. Suami saya bilang puji Tuhan Pak, nggak ada apa-apa, nggak ada luka satupun. Polisi bilang, iya? Dia bilang subhanallah. Suami saya bilang haleluya. Ya, iya Pak, puji Tuhan. Dia bilang di tempat ini sering sekali orang kecelakaan. Yang kemarin tuh mobilnya nggak apa-apa, suami istri mati di situ. Jadi setannya mau mencobai. Kami satu keluarga pergi, kita berdoa dalam nama Yesus segala roh maut, roh kecelakaan. Tapi ya memang belum waktunya mati kan saudara. Ya kalau belum waktunya mati ya enggak mati. Pokoknya tapi siap-siap aja kan. Siapa tahu Tuhan panggil nanti 5 menit atau 10 menit ke depan, kita nggak ada yang tahu kan. Sekali lagi kalau saya ngomong mati begini jangan melirik sama yang rambut putih. Ya kalau saudara bilang kayaknya dia duluan nih. Belum tentu yang rambut putih yang mati duluan. Ya, bisa jadi yang sebelah kanan saudara besok sudah nggak ada. Coba lihat sebelah kananmu. Bisa jadi besok udah nggak ada. Lihat sebelah kirimu, bisa jadi dia sebentar malam. Ya, jadi yang namanya mati itu bisa. Nah, akhirnya ketika kami mengalami kecelakaan, ini poinnya saudara. Mobil hancur 80%. Yang sangat menyakitkan itu ada orang-orang yang WA ke saya, Bu, introspeksi diri. Ibu itu hamba Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tapi kenapa ibu kecelakaan? Bertanya pada Tuhan, introspeksi diri. Dalam hati saya, lu gak usah ngiri begitu juga saya introspeksi keles. Iya gak saudara? Lo kita ini ngalami apa itu langsung kan. Kalau orang yang ada Roh Kudus langsung, Tuhan saya salah apa ya? Dan yang lebih menyakitkan, waktu itu saya tanya, Tuhan saya dosa apa sampai Tuhan izinkan kami kecelakaan sebegini ini hampir mati loh.
Ini benar-benar nyawa loh Tuhan. Yang bikin saya down saudara, kalau saya lagi selingkuh misalnya ya, kalau saya lagi selingkuh terus tabrakan, Tuhan ampuni, ini pasti karena saya selingkuh. Kan lebih enak gitu ya, kita tahu kan. Masalahnya saya tidak mendapati sesuatu yang bikin Tuhan tuh murka. Ngerti gak saudara? Kalau saya lagi selingkuh, Tuhan pasti ini karena saya selingkuh nih, makanya Tuhan izinkan gini, tobat, kapok lu. Kan harusnya begitu. Masalahnya suami saya juga bilang, kita introspeksi, suami saya bilang, tadi malam itu padahal aku nyembah Tuhan loh sampai jam 2 nangis-nangis. Coba saya juga bilang, iya kita nih kenapa Tuhan? Disitulah perasaan di iblis menuduh Tuhan tuh ninggalin kita. Dan itu perasaan yang paling mematikan ketika kita merasa Tuhan tuh meninggalkan kita. Ini yang dialami oleh Yakub bangsa Israel ketika mereka dalam pembuangan. Dia bilang hidupku ini sudah tersembunyi, Tuhan udah gak lihat apa yang aku alami. Dia juga sudah tidak memperhatikan hak-hakku. Jadi untuk apa lagi aku mengharapkan dia? Sudah tidak ada gunanya. Apakah engkau sedang ada dalam titik itu hari ini saudara dan berkata tidak ada gunanya lagi. Tuhan udah gak perhatikan sama saya. Mungkin engkau sedang ada dalam titik itu hari ini. Dan engkau berkata, iya Bu, itu saya. Rasanya untuk mencari Tuhan sudah tidak mungkin. Melihat keadaan yang buram di depan saya, apa yang mau saya lakukan lagi? Dengar baik saudara. Ingat, yang pertama ingat, kita ini ciptaan Tuhan. Dia yang berkuasa atas hidup kita, bahkan atas kematian kita. Saya kemarin seorang ibu telepon saya, dia bilang, Bu, saya itu baru mengalami Tuhan secara pribadi benar-benar. Selama ini kita bisa gampang berkata hidupku milikmu. Semua yang ada dalam hidupku ini milikmu. Itu yang sering kita perkatakan. Tapi ketika Tuhan memberikan ujian tuh gak gampang Bu. Tiba-tiba denyut jantung saya naik Bu. Dia bilang ya. Sampai 200 apa berapa saudara. Jadi saya periksa ke dokter. Nyut-nyut jantungnya. Dokter bilang ini korslet, kelistrikan jantungnya korslet. Bayangkan saudara, kalau korslet listrik rumah masih bisa diperbaiki lah. Kalau jantungnya kelistrikannya korslet. Ya makanya saya sering bilang kan, ingat. Apa yang membuat jantung berdebar dengan cepat? Bukan cuma faktor makanan. Karena dua hal yang membuat jantung berdetak dengan cepat. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Ya, jatuh cinta sama jatuh tempo, mirip itu saudara. Kalau udah mau tanggal jatuh tempo, jantung kita berpacu cepat. Makanya jangan banyak-banyak cicilan, amin. Itu yang menyebabkan orang mati mendadak. Ya, kurang-kurangilah beban cicilan saudara. Hidup apa adanya saja. Lalu dia bilang, akhirnya periksa ke dokter, akhirnya dia harus masuk rumah sakit di Opnam, dipantau sama dokter. Ya, yang nomor 1 dokter bilang pasti ibu terlalu khawatir, terlalu banyak beban pikiran, jangan terlalu khawatir. Saudara banyak khawatir jantungnya korslet. Lebih daripada khawatir lebih baik nyanyi, amin. Gak usah terlalu banyak khawatir ya, nanti cepat ketemu Bapa di sorga, tapi luar biasa juga sih ya. Ada yang udah kepengen ketemu Bapa di sorga? Ya belum ya, kenapa Bu? Belum selesai atau masih takut? Ya kita percayalah ya kalau sudah waktunya puji Tuhan haleluya. Tapi kalau belum ya puji Tuhan juga kita masih ada waktu untuk berdampak di dalam dunia ini. Lalu dia bilang, waktu saya itu di rumah sakit Bu nggak turun-turun dan jantungnya itu berpacunya cepat terus. Bahkan tekanan darah saya mulai drop. Saya udah bingung, disitulah saya mulai berserah. Saya bilang Tuhan, saya menyerahkan hidup saya Tuhan. Kalau saya mati sekarang saya siap, tapi bagaimana anak saya, bagaimana suami saya, siapa yang urus? Di situ dia bilang, saya tuh dengar Tuhan tuh ngomong gini, bahkan anakmu, suamimu itu bukan urusanmu. Mereka itu milikku. Kamu bilang berserah, tapi kamu belum berserah. Kenapa kamu pikir anak dan suamimu itu urusanku?
Ini loh seringkali yang membuat kita ini saudara jadi banyak sakit, banyak mau mati, terutama orang tua nih. Ya, kita tuh lebih sering mengkhawatirkan, mikirin anak, sudah berumah tangga dipikirin terus. Semua akan berproses pribadi-pribadi. Biarkan, kita cuma cukup mendoakan anak kita nanti akan diproses Tuhan pribadi-pribadi. Gak usah kita yang jadi Tuhan buat mereka, amin. Ada orang tua yang suka jadi Tuhan, anaknya utang dia yang bayar. Tidak usah angkat tangan. Saya tahu banyak. Akhirnya dia yang stres. Anaknya ada masalah dia campuri. Ya, kapan anakmu menjadi dewasa dan mencari Tuhan secara pribadi? Kalau engkau terus menjadi Tuhan buat anakmu, biarkan Tuhan. Bagian kita tuh cuma berdoa. Lalu ibu itu bilang, saya baru menyadari Bu di situ Tuhan bicara. Anakmu dan suamimu itu bukan urusanmu, mereka milikku. Kalau kamu berserah, berserah aja. Jangan bilang aku serahkan nyawaku Tuhan, nyawaku milikmu. Tapi bagaimana suami dan anakku? Emang kamu lebih pintar mengurus kehidupan mereka? Di situ dia bilang saya bertobat Bu. Saya baru tahu arti dari semua itu milik Tuhan ketika saya udah rasa mau mati itu. Terus Tuhan ngomong begitu. Akhirnya saya bilang oke Tuhan, aku serahkan semuanya. Suami, anakku, kalau sudah waktunya aku mati sekarang, aku berserah. Tapi ternyata dia gak jadi mati. Karena Tuhan memang masih, dia bilang saya cuma dapat Bu 1 poin di situ tentang semua milik Tuhan. Jadi kita ini ternyata benar-benar gak punya hak. Ketika saya merasa Tuhan meninggalkan saya saudara, saya udah gak mau berdoa. Kira-kira seperti yang dialami Yakub ini, untuk apa saya cari Tuhan? Tuhan bikin kita malu, kecelakaan begini semua orang bilang introspeksi diri hamba Tuhan kok kecelakaan. Padahal Alkitab bilang rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Di situ saya terpuruk, saya terpukul saudara. Tapi saya akhirnya dipulihkan Tuhan. Karena memang hari-hari itu saya disuruh Tuhan baca kitab Ayub. Pertama rumah kami kemalingan. Ada maling masuk. Dicuri semua saudara. Barang-barang elektronik, HP, laptop dicuri. Waktu itu saya bertanya Tuhan. Rumah orang yang lebih berdosa dari kita di sini tuh banyak. Loh benar gak saudara? Tapi kenapa yang dimasuki rumah kita loh? Kan lebih enak kalau kita bersaksi saudara. Tadi malam ada maling mau masuk rumah saya. Tapi Tuhan ajaib malingnya kesangkut di pagar sampai pagi. Itu kayaknya lebih enak kan untuk kita dengarkan. Wih dahsyat semua tepuk tangan. Wih Tuhan ajaib maling kesangkut. Kan gak enak kalau kesaksiannya maling masuk rumah, nyuri barang-barang kita. Terus perlindungannya di mana? Kita yuk kalau tidur malam berdoa loh. Di situ saya bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan masuk ke rumah kita? Kenapa bukan ke rumah orang yang banyak lebih berdosa dari kita tuh banyak? Di situ saya dengar suara Tuhan baca kitab Ayub. Tapi saya pikir alay banget, cuma kehilangan kayak gitu suruh baca kitab Ayub. Apa yang saya alami ini gak ada apa-apanya lah sama Ayub. Ngeyel saya berapa hari kemudian kita kecelakaan itu. Suara itu datang lagi baca kitab Ayub. Saya bilang kalau ini sudah tidak main-main ini. Kita hampir mati satu keluarga ini hampir nyawa ini benar. Akhirnya saya baca. Baru di situ saya bisa mengkhotbahkan kitab Ayub itu luar biasa. Dari khotbah saya itu orang-orang semua baru mengerti saudara tentang penderitaan yang paling mematikan. Karena di sana Ayub sempat berkata, percuma aku ikut engkau. Lebih mujur orang-orang yang tidak takut Tuhan. Mereka gendut nasibnya baik-baik. Tidak ada penyakit. Aku ini yang sudah hidup kudus menjaga kekudusanku untuk apa? Buktinya juga aku mengalami lebih parah daripada orang-orang yang tidak mengenal engkau. Di situ firman Tuhan datang saudara. Lihat sahabatnya berkata Ayub, engkau hidup kudus, engkau hidup benar. Tuhan tidak untung. Tuhan tidak untung. Dia enggak tambah mulia dengan kekudusanmu. Kalau engkau hidup benar, engkau hidup kudus, engkaulah yang untung. Karena apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Sebaliknya kalau engkau memilih hidup berdosa, sorry Tuhan juga enggak rugi. Silakan kalau ada di antara saudara yang memilih untuk hidup berdosa, silakan. Tuhan tidak pernah dirugikan dan kemuliaannya tidak akan pernah berkurang.
ketika manusia memilih untuk hidup dalam dosa. Tapi engkaulah yang akan merasakan akibatnya. Karena apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Kebinasaan kekal. Di situ saya menangis dan meneteskan air mata. Saya juga bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Saya bilang, ampuni saya Tuhan. Saya tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Akhirnya mobil saya digantikan saudara. Waktu itu Honda Freed diganti Innova yang terbaru. Yang tadi ngomong introspeksi diri itu. WA. Bu, ternyata ajaib ya Tuhan. Ibu kecelakaan karena Tuhan mau ganti mobil yang lebih bagus ya. Saya bilang, ibu mau ganti Mercy? Saya doakan masuk di bawah kontainer. Itu orang Kristen picik saudara. Ya, dia pikir kalau mau ganti Mercy terbaru saya doakan sekarang bu. Mau masuk di bawah kontainer? Jangan bu, nggak mau. Nggak apa-apa saya naik Avanza aja. Mau pilih mana? Sorry saudara, Tuhan tuh bekerja dengan caranya. Dan di balik semua peristiwa tuh ada nilai. Bangsa Israel tuh nggak ngerti. Kenapa mereka ada dalam pembuangan? Mana dia berteriak sudah di pembuangan karena dosa. Ngomong lagi. Ternyata Tuhan tidak melihat hidupku. Hak-hakku tidak ada. Tuhan memberi nasihat kepada mereka. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Di sana dikatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah ayat 29 dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kenapa kita harus mencari Tuhan di tengah masa kesulitan kita? Karena dia sumber kekuatan. Cuma dia yang bisa memberikan saudara semangat kepada orang yang sudah tidak berdaya. Engkau tidak akan mendapatkan itu di diskotik, percuma. Ya, jangan pergi ke tempat yang seperti itu untuk mencari kekuatan. Engkau pulang semakin stres, bisa berakhir dengan bunuh diri. Ada bapak-bapak di Jakarta, dia bilang sama istrinya, dia tanya dari mana? Saya ini penat di dalam rumah. Dari mana kamu? Ya dari sana mencari kekuatan. Dicek istrinya saudara, ternyata suaminya ke Holy Wings. Dia tanya, apa itu Holy Wings? Gereja baru. Holy Wings. Sayap kudus saudara, jangan salah masuk. Saudara pikir wah gereja baru ini. Jangan saudara kita lari dari Tuhan. Ketika engkau datang di kaki Tuhan. Ayat ini berkata, dia yang memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Hari-hari ini menghadapi persoalan zaman. Ya, kita melihat akan datang masa yang sukar di depan. Bahkan orang muda akan menjadi lelah dan lesu. Dengar baik-baik yang muda-muda di sini. Engkau tidak punya cukup kekuatan untuk bertahan dengan kepintaranmu, dengan tenagamu. Habis menghadapi masa yang semakin sulit ke depan. Ayat ini berkata, orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan baru. Siapa yang membutuhkan kekuatan baru hari-hari ini? Kita semua membutuhkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Rasul Paulus berkata, siapapun saudara yang mengaku percaya kepada Kristus, engkau mau atau tidak, kita semua ada di dalam gelanggang pertandingan. Karena itu Rasul Paulus bilang, berlarilah begitu rupa supaya engkau memperoleh mahkota itu, yaitu kehidupan yang kekal. Tapi apakah kita bisa berlari saudara? Dengan semua persoalan hidup yang sedang kita hadapi, dengan tantangan yang begitu berat, banyak orang mulai menjadi lelah. Banyak orang mulai menjadi capek. Lalu dia menyerah di tengah jalan. Tetapi orang yang terus menantikan Tuhan, ayat ini menjamin dia akan berlari tapi tidak menjadi lelah. Dia akan berlari tetapi tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Mari kita cari Tuhan hari-hari ini. Mari kita terus menanti-nantikan Tuhan. Mari kita terus ada di kakinya hari-hari ini dan berkata, Tuhan kami mau menantikan Engkau. Kami mau mencari wajah-Mu.
Saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup memberikan jaminan atas kehidupan kita, saudara. Dia mampu, asalkan kita mau sungguh-sungguh datang tersungkur di kakinya.